Iya, Oke. iya, aman. Nah, Wah, putus nggak tahu ya. juga. Ini sorry, sorry. Ini kayaknya efek efek hacker nih. Kayak masa hacker di hack sih. Maklum pemula. Ya. Aman nggak suara Aduh. gua? Aman nggak suara? Aman, Suara gua aman, aman aman. nggak? Gue baru perkenalkan tadi, Oke, baru siap, siap. memperkenalkan langsung putus tadi ya. Lanjut ya guys ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol hari ini sama Bro Ijal ya. Jadi biar akrab kita panggil Bro Ijal aja. Beliau anak muda banget ya, masih Ya. muda, udah berkecimpung di dunia pasar modal sejak kuliah ya. Jadi kita langsung aja Mm. berkenalan dengan Ijal. Silakan Bro Ijal, kenalkan diri dulu nih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton IG kita pada malam hari ini. Silakan. Oke, selamat malam warga Instagram ya. Ya. Luar biasa emang malam ini dan salam beat over ya. Salam beat over buat teman-teman. Kenalin nama saya Ijal ya, bisa dipanggil Ijal. Saya memang berkecimpung di saham sih sejak kuliah ya, dari 2023 dikurangi 10. Nah, itu saya berkecimpung waktu itu tahun 2013 ya, teman-teman. Waktu zaman-zamannya memang pasar modal belum seramai sekarang, di mana banyak sosmed segala macam, pernah melalui krisis 2015, 2020. Ya sama seperti kemarin lah juga, ini sih bukan hal yang baru ya. Yang kejadian di mana market kemarin minus 4%, hari ini technical rebound gitu. Yang penting tetap semangat aja. Itu aja sih untuk perkenalannya ya. Langsung Oke. tidak perlu basa-basi, langsung aja. Ya, teman-teman perlu tahu pasti kenapa market bisa tiba-tiba drop ya, tiba-tiba drop. Padahal sebelumnya mungkin Ijal kalau yang sering sudah follow Ijal ya, yang belum follow silakan follow dulu dong ya. Yang belum follow Ben Swiri dan Ijal nih, langsung aja di follow nih biar gak ketinggalan ya. Follow. Karena selalu di-update tuh sama Ijal tentang market sebelum sebelum jauh-jauh hari sebelum itu terjadi Ya, udah sebelum dikasih tahu ya, kejadian udah jauh-jauh hari, benar. secara teknikal udah dikasih tahu ya bahwa ada bau-baunya sudah dikasih tahu, cuman kan biasa lah ya, retail-retail seperti kita ini suka bandel nih Bro Ijal, Hmm. disuruh TP nggak mau TP, ah nanti aja lah dulu, disuruh jual nggak mau jual, disuruh rising cash nggak mau cash. Kok bisa sih tiba-tiba market ini crash? Mungkin boleh dibahas sedikit ya dari Bro Ijal nih untuk market kita kemarin. Nikkei sempat minus dalam juga ya 13% gitu ya, market Jepang, indeks Jepang. Dan apakah itu pemicunya atau gara-gara suku bunga The Fed atau gara-gara dari isu makro lainnya? Silakan dibahas dulu dari Bro Ijal. Oke, sebenarnya Benz, untuk market yang terjadi akhir-akhir ini sih memang banyak disebabkan oleh faktor dari luar ya, global itu sendiri. Mulai dari di mana kita tahu The Fed kemarin agak sedikit lambat untuk merespon kenaikan suku bunga. Setelah rilisnya data pengangguran, itu kan membuat ekonom-ekonom di sana itu menganggap The Fed kayaknya harus perlu agresif. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ketika agresif menurunkan suku bunga, bukannya membuat ekonomi Amerika itu bagus, malah nanti masuk ke perlambatan atau bisa masuk ke resesi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kemudian faktor global lainnya, kalau kita perhatikan, ada yang namanya carry trade ya, yang terjadi di mata uang yen Jepang. Kalau teman-teman tahu sendiri ya, carry trade itu sebenarnya investor atau institusi asing itu minjam dana ke Jepang gitu. Kita tahu sendiri Jepang dalam 5-10 tahun terakhir itu suku bunganya hampir minus ya, bahkan 0%. Nah, biasanya investor meminjam duit untuk mengambil selisih bunga. Nah, di Jepang kan murah tuh suku bunga. Kalau kita ibaratkan kita sebagai investor, kita pinjam aja dengan bunga 0%, kemudian dari hasil dananya kita taruh nih di saham bursa US, di kripto yang lagi happening. Nah, nggak ada hujan, nggak ada angin, memang kayak tahu bulat ya. Si pemerintah Bank of Japan ini, dia mengisyaratkan akan agresif menaikkan suku bunga. Nah, itu alhasil membuat investor yang tadinya minjem duit di bank Jepang itu kelabakan. Artinya dia harus mengembalikan, ada selisih yang bunga yang cukup besar kosnya gitu. Mau nggak mau, gimana caranya? Ya pasti aset-aset yang ada di saham tekno terutama. Makanya dalam 3 hari kemarin kalau kita lihat itu bursa Nasdaq dalam banget kan, karena memang para investor yang minjem duit di Bank of Japan itu menjual semua. Di kripto pun juga sama. Kripto juga dalam beberapa bulan terakhir tumben semalam minus 15% kan. Nah, itu efeknya. Nah, dampak dari kenaikan suku bunga Jepang ini juga mengkhawatirkan posisi ekspor dari negara Jepang gitu. Dimana kita tahu dalam makroekonomi ketika nilai tukar
sebuah negara itu menguat, nah itu juga nanti melemahkan ekspornya. Nah, ini yang berdampak ke emiten-emiten Jepang, khususnya yang bergerak di bidang ekspor, pada dibuang juga sama institusinya di sana. Jadi dia dari dalam dan dari luar lumayan yang menggoncang dari yen Jepang itu sendiri gitu. Nah, kemudian faktor yang lainnya juga sebenarnya kalau kita mencari alasan dari yang 10 tahun saya mengikuti market, itu pasti ada aja yang dibuat. Baik itu dari geopolitik, mau dari makroekonomi, selalu ada alasan untuk turun. Begitupun nanti ketika naik, selalu ada alasan. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya. Karena yang namanya market, kita dihadapkan tiap hari, pasti ada yang namanya naik dan turun gitu. Pasti itu kita akan hadapi. Namun bagaimana kita meresponnya, itu sih sementara yang menyebabkan sampai Desember ini juga kita tahu akan ada election, pilpres. Seperti narasi saya dari awal tahun, market 2024 ini memang very volatile. Karena apa ya, setiap election, kalau teman-teman lihat di pas pemilihan pilpres 4 tahun yang lalu gitu, di Amerika, itu tahun itu selalu market itu sangat-sangat volatile. Begitupun juga 2024. 2024 ini juga marketnya sungguh volatile. Kadang bisa tiba-tiba anjlok dalam, langsung rebound tinggi juga bisa. Hal ini juga terjadi waktu bulan Juni. Kita tahu indeks kita sekitar 6.700-an, naik ke 7.300-an begitu cepat dalam waktu sebulan. Begitupun kemarin, tiba-tiba anjlok 4%, hari ini pun sempat naik 1,5% gitu. Memang kita akan dihadapkan sampai Desember nanti kondisi market yang seperti ini. Nah, itu ya buat teman-teman yang masih nanya kok bisa ya Kak. Bullshit lah kalau kalian ngikutin semua tuh ada aja pemicunya beritanya aja ya. Kalau ibaratnya kita orang teknikal yang sudah ibarat berpengalaman tahunan, itu fenomena akan selalu ada. Berita itu memang gimmicknya doang ya. Berita itu gimmicknya doang lah. Entah itu perang lah tiba-tiba ada, entah itu tiba-tiba ada Japan carry trade lah kemarinnya. Jadi itu sebenarnya nggak usah teman-teman bingungin ya kenapa ada. Itu ada aja dibuat lah katakanlah dari elit global ya, terserah lah itu apa katanya, tapi itu namanya fenomena market ya jalan, selalu ada aja. Jadi untuk mengantisipasi itu supaya nggak terjadi, sebenarnya view dari IHSG sendiri itu bisa kelihatan jalan ya, view dari teknikalnya sendiri itu udah kelihatan bahwa ada bau-bau mau turun nih dari bulan Juli. Itu Jumat kalau nggak salah saya ingat Ijal selalu bilang clear Porto Jumat, market di luar udah merah. Orang Indonesia bilang apa? Kita mah anti badai bos, IHSG kuat ya Jal ya. Benar. Hari Jumat ingat nggak? Waktu Jumat tuh bilang bersih-bersih Porto, jangan belanja. Mana beli, ya kan? Nah ini akhirnya apa? Menyala Portoku. Siapa itu menyala Portoku, cuan. Ya ini sebenarnya teman-teman kalau saya lihatkan price action ya, coba saya lihatkan di sini. Boleh. Liatin chart aja langsung. Nah, kelihatan itu. Silakan Jal. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman yang tahu teknikal, sebenarnya ketika market kita sideways di sini, ini sudah kelihatan. Dari mana kelihatan? Nah, dari MACD-nya ya, indikator kekuatan tren. Nah, ketika MACD-nya di sini, teman-teman bisa cek tuh. Sejak dia sideways, ini histogram MACD-nya selalu mengalami penurunan nih. Kalau yang kita baca secara indikator ya. Nah ini, selalu mengalami penurunan histogramnya. Artinya, ketika dia sideways, justru kekuatan tren market tuh lagi melemah. Nah itu udah tanda-tanda sebenarnya sebelum kejadian kemarin minus 4% ini. Saya pun memang di luar ekspektasi sih, melihat kemarin turun sampai minus 4% karena bursa Jepangnya aja gitu. Coba bursa Jepangnya biasa aja, mungkin kita hanya turun 1%, 2% lah. Nggak sampai kemarin yang 4% gitu. Tapi dari price action, teman-teman harusnya udah bisa mengantisipasi. Ketika sebuah di dalam teknikal, itu udah lama sideways, apalagi ini berminggu-minggu ya, di sini area-area sekitar dari 9 Juli sampai akhir Juli, itu market kita sideways di sini. Udah kemana-mana. Range-nya itu dari 7.200 sampai 7.300-an. Bolak-balik aja. Nah, disinilah puncaknya kemarin. Ketika ada berita dari global, Nikkei, Jepang semuanya ambruk, bursa Asia ambruk gitu. Black Monday lah katanya semuanya gitu dikeluarin. Padahal kemarin yang namanya di US itu diagung-agungkan. Wah, kita terus all time high, S&P, Nasdaq semuanya. Kok tiba-tiba berubah? Nah, memang di market itu kalau kita mengikuti news, itu kita akan bias nanti ke depannya. Mending kita ngelihat price action yang ada aja. Karena itu di luar kontrol kita. Apa yang terjadi di global, apa yang terjadi
dengan situasi sebuah negara, misal lagi perang atau apa, itu di luar kontrol kita. Kita nggak akan bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah manajemen risiko kita, bagaimana strategi kita, itu yang bisa kita kontrol sebenarnya di dalam menghadapi market sekarang ini. Nah, itu sih Benz untuk view-nya. Nah, sebenarnya kalau saya pingin jujur ya, saya sih lebih senang kalau IHSG hari ini dia merah dulu nutup gap-nya, karena kita masih punya hutang, teman-teman. Nah, hutang gap-nya kita itu di sini nih, di area sekitar ini ya, kalau teman-teman bisa cek nih, kalau saya lihat kan, kalau teman-teman pakai chart 1 jam, nanti akan kelihatan, kita tuh ada utang gap di 6968. Nah, ini kita ada utang gap di sana. Saya sih prefer semoga saja Agustus ini ditutup, jangan September, karena kalau terlalu lama, pasti nanti dia akan ke sana turunnya arahnya market gitu. Betul, Dan betul. hari ini pun memang sifatnya technical rebound, karena dari pergerakan IHSG sendiri, kalau teman-teman cek, di sini memang pergerakan IHSG ini ya, dia kalau dari rasio Fibonacci memang lagi rebound di 50%, wajar kemarin itu memang ada perlawanan di akhir sesi, kemudian hari ini sempat hijau gitu. Dan hari ini pun tidak bisa dikatakan udah rebound beneran, hanya technical rebound karena hari ini dia tidak mampu membuat new high yang kemarin di level 7184-nya. Jadi kenaikan hari ini memang hal yang wajar. Dari setiap penurunan dalam pasti ada yang namanya technical rebound gitu. Atau bahasa teknikalnya DCB lah ya, dead cat bounce gitu. Tapi kita harapkan untuk besok sih masih tipis aja nampaknya hijau. Ini kalau saya perhatikan bursa US Dow future-nya ini udah mulai berkurang. Dari tadi pagi itu 1%, sekarang cuma 0,19. Karena memang sifatnya masih rebound sesaat aja. Dan saya memang berharap sih dia nutup gap sekalian. Agar kita tenang perjalanan sampai akhir tahun nanti di 6968. Karena kalau belum ditutup, masih belum tenang untuk kita pergerakan di bulan-bulan depannya nanti. Sip. Ini mungkin pada banyak yang mau nanya, Bang, saya nyangkut saham ini, bentar ya, habis ini ya, kita mau bahas-bahas dulu. Habis ini ya, buat yang nanya, mungkin tidak bisa, ada yang mungkin nggak bisa tidur, Bro Ijal nih, sampai ada yang nggak bisa tidur ya, ada yang sampai nggak bisa makan ya. Nanti ya kita akan jawab pertanyaan teman-teman kalau tanya soal saham yang sangkut ya. Tapi kita mau bahas dulu. Sebenarnya IHSG ini sudah jebol dari MA 200-nya ya, Jal ya. Sudah jebol dari MA 200-nya. Kemudian hari ini tech bond-nya juga pas banget closing-nya di MA 200, deket-deket lah ya. Jadi mungkin akan, kalau prediksinya Bro Ijal tadi ada hijau dikit. Dan kalaupun ini ada isu dikit perang lagi ya. Tadi saya dapat berita tuh ada perang lagi tuh. Dofoodnya merah ya. Ya, perang. Ya, biasa Timur Tengah setiap hari perang terus gitu. Ya, itu gimmick lah ya guys ya. Jadi teman-teman, ini kalau lu orang nyangkut kemudian nanya mentor A, mentor B, nonton live IG, live TikTok, itu nggak ada jawabannya kalau teman-teman nggak pernah mau belajar ya. Akan selalu kayak gini terus ya, Jal ya. Kalau nggak pernah kita mau belajar dengan apapun yang terjadi di masa lampau ya kan, selalu di pasar saham kita selalu bilang history is will repeat itself ya, pasti akan berulang dan berulang. Kalau sudah berulang kita masih tolol terus ya nggak mau belajar ya akan susah ya. Mau nyari mentor Superman juga kagak bisa, Captain Marvel juga nggak bisa bantu porto Anda ya. Jadi inilah hari ini kami mau edukasi nih dari Bro Ijal bahwa teman-teman itu jangan cuma mau disuapin terus nih, makanya kita bawa pakarnya langsung. Apa nih kira-kira Jal peluang yang bisa kita ambil untuk jam sekarang? Apakah serok kata orangnya kan, udah murah. Apakah kita memang harus menghindari dulu market sampai mereda dulu nih? Hantaman ini masih pisau jatuh ya. Kalau tangkap di sekarang mungkin hari ini bisa picuan hapcu ya. Ini kalau besok trading kayak begini lagi bisa bonyok juga, Bro Ijal. Jadi mungkin boleh dikasih tahu nih ke teman-teman. Harus gimana nih strategi untuk investasi maupun trading jangka pendeknya. Silakan. Oke, Bro Ben. Untuk memang strategi kita menjelang akhir 2025 memang harus sedikit ketat ya. Pertama, teman-teman harus cek dulu profil risiko teman-teman. Apakah teman-teman ini tipikal trader atau investor? Nah, kalau investor, justru momentum-momentum merah ini adalah peluang. Karena jarang momentum seperti ini setiap tahunnya. Kemarin terakhir kita di bulan Juni ya, kalau teman-teman perhatikan, waktu itu BRI 4.100, BCA di bawah 9.000. Nah, itu sekarang kita jarang temukan itu. Nah, kalau kita yang tipikal investor, memang momentum seperti ini peluang untuk kita akumulasi lagi gitu. Nah, tapi dengan catatan teman-teman jangan all in. Kalau yang tipikal investor long term, tetap harus ada selalu sedia cash. Karena market 2024 ini yang seperti saya katakan tadi, menjelang Pilpres US
ini benar-benar volatilnya minta ampun gitu. Ada saja narasi-narasi yang akan dibuat ke depannya gitu menjelang akhir tahun ini atau menjelang November lah, kan dia pemilihan November ya gitu. Dimana kita tahu sendiri pertahanan Partai Demokrat di Amerika itu ya pasti mau tidak mau akan menjaga juga kalau saya pikir indeks USA-nya ya gitu, karena jangan sampai dia nanti itu bisa menjadi diserang untuk pas waktu debat pilpresnya. Nah, kalau untuk yang tipikal trading, saya lebih menyarankan teman-teman memang kalau yang bisa jangka pendek hit and run dulu. Hit and run, memanfaatkan momentum-momentum saham-saham yang memang lagi ada yang rame gitu. Atau yang kedua, teman-teman bisa memanfaatkan saham-saham yang uptrend. Karena saham-saham yang uptrend itu lebih aman, teman-teman. Dibanding teman-teman yang lagi downtrend. Karena ketika market seperti ini, teman-teman swing di saham downtrend, itu malah tambah turun. Karena dia yang paling cepat akan tambah terus turun gitu. Sama seperti kayak gudang garam, Unilever, lihat aja. Market anjlok, makin anjlok dia gitu. Nah, beda halnya kalau saham-saham uptrend, kayak seperti Java, kemudian beberapa saham lainnya gitu. Nah, itu kan cukup kuat dia menahan ISG. Hari ini pun langsung reboundnya juga cepat gitu. Nah, itu mungkin bisa strategi yang teman-teman bisa lakukan, tapi balik lagi ya ke profil resiko masing-masing. Kalau misalkan udah jago trading, ya memanfaatkan momentum saja. Tapi kalau misalkan kerjakan koran, ya bisa untuk swing trading khusus di saham uptrend. Nah, itu sih yang bisa menjadi teman-teman catat untuk strategi kita dalam beberapa bulan ke depan ini. Sebenarnya gampang banget lah Jal ya. Market begini tahan diri sampai sudah agak mereda sambil koleksi saham murah ya. Jangan koleksi saham gorengan, jangan kebalik ya. Saham gorengan dikoleksi, saham Astra di tradingin, kebalik ya, jangan ya. Iya benar. Jangan sampai saham-saham kayak BRI, kayak Big Cap gitu atau brand itu malah ini kan. Soalnya emang ketika market nanti rebound itu saham-saham Big Cap sih paling cepat. Makanya saya lebih prefer sih lebih seneng teman-teman di banking kalau lagi diskon, apalagi Mandiri. Kita tahu sendiri itu kuat banget dah aslinya kalau saya bisa lihatkan nih. Sekalian saya lihatkan chart aja kali ya. Boleh. Mandiri, BMRI ya guys. Bentar, mana nih? Oh, nggak kelihatan ya. Dicatat nih buat yang belum punya atau yang sudah punya. Iya, nah sebenarnya sih kalau narasi saya ya teman-teman, untuk banking di tahun ini yang bisa all time high, kemarin saya udah prediksi itu BCA, ternyata benar. Ketika rilis kinerja itu BCA all time high sekali, ya, nyampe. Nah, makanya paling gampang sebenarnya nyari cuan di market, khususnya di bank, itu BCA paling gampang. Ketika nanti teman-teman menemukan bulan Agustus September ini BCA itu turun, dia turunnya itu ke level area sekitar 9.400 sampai 9.600 saja itu udah mulai nabung kalau dikasih, tapi ya karena memang jujur kuat banget BCA kali ini, karena yang pertama dari faktor foreign inflow-nya ya. Nah, ini foreign inflow-nya nih BCA ini cukup kuat sekali, dan yang kedua karena kinerja bank satu-satunya yang buku 4 yang 2 digit itu hanya BCA, sisanya cuma 1 digit kuartal 2 kemarin gitu. Dan dia BCA ini juga menjadi mother of ISG, ya, menjadi tulang punggung ISG. Ketika fund-fund ingin menaikkan ISG, paling gampang tuh pakai BCA gitu. Nah, ini bisa banget nih kalau teman-teman menemukan nanti ada koreksi. Karena sekarang sih masih uptrend banget ya, masih di atas MA 200. Saya sih berharap banget nih kalau bisa dekat MA 200 9.500, tapi nyatanya malah kemarin diskonnya biasa aja walau ISG minus 4% gitu. Itu sih pertanda sebenarnya bahwa market kita ini masih oke aja gitu kestabilannya. Tanda-tanda bahaya tuh ketika menemukan BCA sehari minus 7%. Nah, itu tuh udah pasti krisis itu. Mampus. Kalau belum terjadi seperti itu, nah itu tuh belum. Itu cuma sekedar ya koreksi wajar lah karena udah naik banyak dari Juni gitu. Nah, itu tanda-tandanya melihat market. Itu BCA jadi acuannya. Kalau BCA dia nggak minus 7% sehari, itu sih belum ada apa-apanya, itu cuma ya koreksi biasa, ntar juga akhir tahun balik lagi semua pada ke atas gitu. Nah, itu cara melihat paling gampangnya sebuah kondisi market ya dari BCA gitu. Kemudian kalau teman-teman perhatikan juga Mandiri di sini ya. Bank Mandiri ini memang dari tipikal porsi kekuatan fundamentalnya, ini kan dia lebih banyak institusi ya, beda dengan BRI yang banyak retail gitu. Nah, Bank Mandiri ini juga memang masih stabil di atas MA 200 yang masih uptrend banget, beda halnya dengan bank BUMN lainnya, BNI dan BRI. Makanya tahun ini sih yang paling kuat itu harusnya sih jatuh kepada Bank Mandiri, karena memang struktur dari keuangannya segala macam tuh kuat banget.
dan dari jumlah porsi investor retailnya juga tidak sebanyak BRI. Makanya proyeksi saya tahun ini BRI paling mentok 5.000 atau enggak 5.200, susah untuk all time high. Karena berbagai kondisi nanti kita cek di kuartal 3, kalau misalkan kuartal 3 ini lebih buruk dibanding kuartal 2, kemungkinan sih tidak akan se-happening 2023. Karena agak beda pergerakan market 2023 dan market 2024. Kan banyak orang bilang, wah BRI nanti akhir tahun bisa all time high lagi gitu. Udah beda narasinya, karena dari struktur fundamentalnya itu berbeda dengan 2023 banking kita yang sekarang. Oh. Yang paling masih bagus tuh 2 digit hanya BCA gitu. Makanya kalau teman-teman misalkan untuk yang kestabilan, itu jatuh pada Bank Mandiri. Tapi kalau untuk yang misalkan yang murah, ya jatuhnya ke BNI, BRI gitu. Karena memang dari segi harga mereka masih di bawah. Tapi kalau untuk BUMN dan swasta, ya jatuh ke Mandiri dan BCA tahun ini yang paling akan kuat gitu. Dan dari narasi inflow asingnya juga terlihat gitu. Bank Mandiri ini beda halnya nih. Kalau tonton saya lihatkan BBRI. Selain narasi dari investor retailnya yang paling banyak sekarang 500.000 orang. Nah ini nih teman-teman cek. Rasio antara inflow asing dan outflow-nya itu kan lebih banyak outflow-nya dari awal tahun. Ini udah kelihatan gitu. Ini udah kelihatan. Kalau misalkan nanti kuartal 3-nya kinerjanya ini tidak sebagus tahun lalu atau bahkan turun atau bahkan dia turun juga dibanding kuartal 2. Nah, itu sih biasanya stagnan aja. Paling sampai akhir tahun 5.000 sampai 5.200 paling mentok gitu. Karena secara price action juga BRI ini dia paling mentok kemarin 5.000 gitu. Belum kuat dari awal April nih nggak pernah balik lagi di atas 5.000-nya gitu. Di sini nih kelihatan dari price action-nya kalau teman-teman cek nih tuh, ya kelihatan banget nih. Ya di level area inilah 5.000 ini benar tuh. Kalau nanti misalkan dalam 2 bulan inilah September Oktober belum juga balik di atas 5.000, ya proyeksi akhir tahunnya segitu kurang lebih. Tapi kalau teman-teman yang memang narasinya ini pingin invest sampai 2025 gitu, ya nggak masalah. Asalkan long term view. Dan teman-teman memang kita tahu sendiri BRI kan dividennya besar gitu. Tipikal invest yang untuk dividen juga. Nah, namun tetap teman-teman harus mengatur porsi cara belinya. Jangan sampai all in. Karena pasti saya yakin yang nyangkut di atas 5.000 itu banyak tuh. Pasti banyak. Banyak banget 5.000, 6.000 lah gitu. Karena kebiasaan retail tuh selalu beli FOMO di atas. Ketika market udah di atas baru FOMO gitu. Ketika waktu murah, fundamental bagus, takut beli nyicil. Nah, itu memang tipikal investor kita. Makanya nggak heran ya market maker seneng. Tipikal retail FOMO main di atas, apalagi kayak saham-saham IPO gitu. Selalu yang menjadi korban orang-orang yang nggak mau belajar, kayak Cegas, ISEA, segala macam. Itu kan pasti banyak yang FOMO di atas, nggak mau pas waktu anjlok di bawah awal-awal gitu. Memang begitulah memang ekosistem market kita. Karena nggak bisa ya, namanya pasar modal memberikan cuan untuk semua orang. Pasti ada yang rugi. Karena itulah mekanisme perdagangan, ada yang cuan, ada yang rugi gitu. Kalau semua cuan, namanya lembaga sosial gitu, lembaga amal market kita. Lembaga sosial ya. Nggak ada Iya, lagi gitu. antara Nah, ini FOMO sih dengan terakhir paling BBNI ya. Kalau untuk BBNI sih so far kalau dari segi fundamental ya kalau kita bandingin semuanya emang BNI yang nomor 1 ya kalau dari sebuah rasio gitu. Tapi kalau kita lihat dari kenaikannya ini sih teman-teman harusnya udah banyak panen ya. Saya juga udah ngomong waktu bulan-bulan Juni ini nih, waktu kalau yang sering lihat story saya ya, untuk BNI ini udah naik lumayan gitu dari Juni kalau teman-teman yang nabung tuh udah rata-rata naik 17 sampai 19%. BRI pun juga gitu. Makanya paling enaknya emang banking. Kalau teman-teman menemukan lagi mini crisis di Agustus September ini, itu paling gampangnya karena ketika recovery, market big cap-nya fund-fund tuh selalu pasti masukin dana di big cap dulu, baru nanti lapis 2, lapis 3-nya biasanya. Karena itu keranjang portofolio mereka. Apalagi yang akhir tahun kita kenal dengan window dressing ya biasanya ya saham-saham banking. Rata-rata fund-fund basket keranjang portofolionya ada di banking gitu. Nah, itu yang paling gampang yang sebenarnya. Wah, ini kayaknya ada yang nonton ya. Saya Bandar Isia inisialnya I ya, kayaknya nonton dia nih I. Tapi bukan Ijal ya. Ntar dikira gua lagi bahaya, bukan lah. Mana ada market maker story-story begini. Gue gak ikut-ikut sebut merek ya. Iya, pokoknya ini aja di depannya bisa ini, bisa Bensfiria juga bisa gitu. Nah, Ya udah, oke. Kita tadi pertama pasti strategi yang paling simpel adalah banking ya. Walaupun Ijal dari tadi ngobrol benar. BCA, ada aja Jal retail yang baru beli BCA di 10.500 tuh ada aja Ya, anjir. Wah heran memang gue. begitu retail itu.
Emang gitu, Benz, yang saya perhatikan dalam 10 tahun terakhir, orang-orang tuh emang begitu, tipikal masyarakat Indonesia gitu tuh khususnya ya. Dia tuh selalu FOMO di atas ya. FOMO-nya tuh selalu di atas, nggak mau waktu dia di bawah, dengan catatan fundamentalnya bagus, ya ngapain takut. Coba diubah mindsetnya, kayak belanja di Shopee. Kita kalau belanja di Shopee, mau barang mahal atau barang murah, Benz? Wah, barang bagus tapi murah dong. Iya, makanya sama dengan di market sebenarnya. Ketika menghadapi market gonjang-ganjing, tentunya kita senang. Kapan lagi nih bisa BRI 4.100? Kapan lagi gitu? BCA bisa 9.000. Nah, itu yang harus mindsetnya ditanamkan ketika nanti beberapa tahun ke depan menghadapi market-market seperti ini. Itu sih paling gampangnya. Karena saya kemarin juga pernah gitu ngobrol-ngobrol, ada orang dari Surabaya, dia tuh memang dalam 5 tahun terakhir fokus banking aja, nggak pernah beli yang lain. Hmm. Ya cuan setiap tahun, perform dari Januari sampai Desember cuma di banking aja fokus, baik itu dia trading ataupun investasi, ya intinya fokus memahami yang udah ditahu karakternya gitu. Kalau saya Nah, itu sih syariah, sebenarnya di nabungnya market apa itu. Bang Ijal? Kalau dia tanya, Kenapa? kalau saya investor syariah, fokusnya Ya beli apa nih kan nggak boleh BRIS beli banking. dong. Paling gampangnya kalau banking BRIS, karena BRIS itu yang memang dijagat banget sama fund-fund ya. BRIS karena satu-satunya bank syariah terbesar juga yang monopoli lah ya, ekspansi ke Timur Tengah. BRIS kalau yang paling gampang dibanding bank syariah lainnya. Kalau untuk yang bank syariah, misal teman-teman investor syariah nih, saya nggak BCA nggak bisa bang, ya udah BRIS aja pilihannya. Tinggal teman-teman masuk pakai price action, Tuh, cara nabung cicil. ya Nah nggak itu sampai yang dipucuk terpenting, teman-teman lagi. harus belajar. Ya setidaknya bisa baca market lah view-nya, karena chart itu ibarat kompas. Teman-teman kalau nggak baca chart, nggak bisa. Nah itu ntar di market itu tidak tahu arah, tidak bisa baca Oh, kompas tuh akan tersesat, ya. Tidak bisa baca chart, tersesat di market ntar. Gitu. sip. Teman-teman silakan ya, siapkan pertanyaan. Kita akan tanya jawab sama Ijal di bawah Ya ya, yang boleh di boleh, kolom nah. komentar. Ditanya aja bebas ya. Di kotak Ditanya. kolom komentar ya, yang di bawah ada tanda tanya itu, ntar diisi aja. Saya lanjut dulu nih nanya-nanya ke Ijal sebelum jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Bro, kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang banking itu adalah peluang, ada nggak sektor-sektor yang ada tanda khusus dari Bro Ijal untuk dihindari dulu nih sektor-sektornya untuk sampai market meredah lah. Jangan trading di saham itu dulu atau jangan berinvestasi dulu di saham itu, ada nggak? Sebenarnya kalau sektoralnya emang yang lagi agak melambat ini ya, sektor-sektor basic kayaknya ya, yang kayak Tekim INKP itu udah mulai jenuh semua itu. Nah itu kayaknya agak kurang sektor-sektor basic ini. Sama paling nggak, sebenarnya sih nggak bisa dihindari ya, karena di setiap sektor tuh walaupun secara sektoral dia turun, ada aja yang saham-sahamnya memang melawan sektornya gitu. Sebenarnya sih nggak ada khusus yang harus dihindarin ya. Kalau tech gimana Selama aja? kita bisa melihat sebenarnya peluang gitu. Baik itu misalkan sektor properti, komoditas, itu saham-saham call, tergantung sahamnya sebenarnya kalau saya melihatnya. Karena ada di beberapa saham, misal contohnya lah katakanlah let's say komoditas. Komoditas emas. Kalau kita ngelihat yang paling uptrend apa emas? Kali ini Bro Benz, kalau Bro Benz dia saya tanya coba. Apa emas? Yang Emas. paling uptrend? Hmm. Bukan dari blue chip loh. Padahal kan dia kita tahu sendiri ya, narasinya all time high terus loh emas dunia. Tuh. Nah, Kalau kita lihat yang besar-besar kayak MDKA, Antam kan sudah melambat ya. MDKA benar, nih coba, Jal. kurang. Spesap Karena ya. dia memang MDKA itu selain emas ada choppernya juga, namanya juga Merdeka Chopper ya, chopper tembaga. Nah, kita tahu Pesap. sendiri tembaga lagi turun. Jago nih. Nah, itu tuh Ada yang jago nih. membuatnya kurang. Nah, justru sektor emas ini banyak dilapis dua. Itu di pesap. Dan itu yang uptrend. Uh. Pesap gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kalau kita bilang hindarin sih nggak bisa kita hindarin ya, kita tinggal ngambil peluangnya aja. Karena setiap sektoral itu, walaupun kadang ada sektornya lagi melempem, ada saham yang memang dia bergerak di luar sektornya gitu. Nah, itu sih yang saya lihat. Tapi kalau selain finance ya, kalau dari saya sih saya lebih senang sekarang ini komoditas batu bara karena memang beberapa bulan terakhir udah mulai rebound dan narasi-narasi untuk penggunaan batu bara juga masih tidak akan hilang sih dalam beberapa tahun ke depan. Makanya itu kayak Adaro, saya lebih prefer yang uptrend ya. Betul. Kalau untuk yang swing, tapi kalau teman-teman yang dividen stock ya nggak masalah kayak ITMG, PTBA. Tapi kalau yang uptrend dan dia biasanya habis bagi dividen suka ke atas lagi, saya paling senang Adaro gitu. Kemudian bisa juga lapis duanya KKGI dan Doit. Kalau yang Doit tuh yang suka. uptrend, ya kalau yang
uptrend kalau teman-teman yang senang batu bara gitu. Karena kalau misalkan teman-teman balik lagi ya, karena saham batu bara itu siklikal. Dia tahun ini memang bukan tahunnya. Terakhir tahun batu bara itu di 2022 ketika happening batu bara. Makanya orang kaya nomor satu di Indonesia waktu 2022 kan Pak Lodo Tukwong. Betul. Gitu. Datuk Lodo Iya, Tukwong ya. Karena emang iya. bulan gila-gilaan. Karena setiap tahun memang narasinya berbeda-beda, Benz. Kita harus fleksibel dengan market. Setiap saham ada masanya dan setiap masa ada sahamnya. Jangan sampai teman-teman karena ngelihat dulu 2020 zaman-zaman Covid sektor bank digital kemudian farmasi malah denial gitu. Nggak akan setiap tahun perform seperti itu. Nah, itu yang harus kita menurut saya teman-teman yang nonton di sini itu harus menjadi seperti bunglon. Investor atau trader seperti bunglon bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan sektor ini untuk perform, baik itu kebijakan pemerintah atau story-storynya tidak ada, yang ngapain dipaksain? Banyak sekali mungkin teman di luar sana yang masih nyangkut KAIP 7.000, yang denial, nggak mau CL segala macam. Banyak. Bahkan yang nyangkut Arto pun banyak. Saya bilang, mau gimana pun narasi dibangun Arto, karena memang udah bukan tahun happening bank digital, ya kan susah. Kecuali kalau nanti kita ada COVID lagi mungkin bisa, saya bilang gitu. Makanya banyak sekali gitu orang-orang yang memang tidak beradaptasi dengan kondisi siklus market setiap tahunnya. Nah, itu yang harus teman-teman tanamkan sebenarnya. Misalkan tahun ini, kalau saya ngeliat tahun ini sih masih oke tuh. Pertama sektor finance, sektor komoditas, saya suka pakan ayam juga ya. Terutama Java yang uptrend. Karena memang dalam kinerja 2 tahun terakhir ini, beberapa tahun, 1 tahun terakhir ini sih, dan beberapa bulan kemarin, kuartal 1, kuartal 2-nya juga ya, itu Java itu performnya luar biasa. Salah satunya disebabkan karena harga jagung dunia lagi turun. Nah, itu yang membuat kinerjanya bagus. Makanya nggak heran, kemarin kuartal 2 Java naik 1.500% labanya. Nah, itu saya senang. Justru ketika market merah-merah kayak gini, ketika ada diskon, Sikat ya itu saya senang tuh, sikat Java tuh. Karena dia masih uptrend banget. Dan narasi fundamentalnya pun ada gitu. Narasi untuk story dari sektoralnya pun oke gitu. Nah, sebenarnya sih itu yang bisa kita manfaatkan dalam kondisi sekarang ini. Kita harus tahu saham yang memang masih ada story, mungkin kita bisa cek dari bandarmologi ataupun apapun itu, dari price action juga bisa. Dan juga faktor fundamental kalau memang masih bagus ya why not gitu. Kalau kita itu menjadi peluang bisa kita manfaatkan ketika kondisi market lagi volatile seperti ini. ayam lagi naik harga tuh katanya, tapi bukan ayam yang lain ya guys ya. Ayam Iya, potong. jangan ayam yang lain. Ntar ayam ini, soalnya jenis ayam banyak kan? Iya, ada ayam Jangan salah kampung, ayam ya. ada ayam di kota gitu, ada ayam apa lah gitu. Disuruh Banyak lah. haka Java malah haka ayam, nanti kan salah ya kan. Iya, jangan ya, beda. Kalau saham ayam dia crossing aja ya, agak terlalu ini kalau ayam ya. Bukan. Oke, nah ini ya, jadi kalau dari Ijal tadi ngomongnya kita kunci ya satu kata ya, story. Jadi apapun sebenarnya sektoralnya, kalau dia punya story yang bagus, entah itu dia punya corporate action lah, dia punya mau backdoor listing lah, dia mau isu lah, apapun agendanya. Ibaratnya kalau suatu saham itu ada hajatannya, itu masukin ke stock universe. Jadi jangan ikut-ikut orang, apalagi ke pom-pom influencer A, influencer B, siapapun itu yang Anda dewakan ya, suatu hari Anda pasti akan sangkut gitu kalau nggak punya ilmu ibaratnya analisa ya, teknikal, minimal kompas tadi punya ya kalau dari Ijal bilang. Jadi jangan ngikuti kompas orang gitu loh. Ijal suruh terjun, ntar lu terjun. Bahkan jangan percaya sama kita berdua. Iya kan, Jal? Iya, jangan Jadi lah, harus semuanya riset sendiri lah. juga benar. Harus lihat Kita harus dengan mata punya confidence terbuka. sendiri lah. Jadi kita bisa lihat market ini, menilai sendiri. Jadi jangan telan mentah-mentah siapapun itu, termasuk kami berdua ya. Jadi maupun itu sektoralnya jelek sekalipun, tapi ada satu hidden gem-nya ya. Nah, bukan pom-pom saham nih. Hidden gem-nya itu bisa memberikan value buat kita. Kenapa nggak kita koleksi itu saham kayak gitu ya? Dan kalau pertanyaannya nih Jal, Bang, gue punya Porto katanya. Punya Porto, tapi kelanjur udah banyak nih ke Indomaret merah. Kalau saya cut loss, totally loss-nya sudah mau 50%, bahkan 70%. Saya harus ngapain Bang? Mau nunggu sampai akhir tahun kah? Cut loss sakit? Mau average gone nggak ada duit? Gimana tuh? Penyakit orang-orang tuh. Silakan Nah, Bro. sebenarnya sih
Gue juga pernah ngalamin itu awal-awal gue terjun di market ya, dimana gue senang ngumpulin saham gitu, kayak supermarket gitu, senang aja ngumpulin, karena memang wajar teman-teman, itu kesalahan ketika pemula terjun di market awal-awal seneng banget tuh ngumpulin 10, 20, bahkan sampai 50 saham di portonya gitu. Seneng banget, mungkin mau jualan kali ya gitu, mau jualan kayak di supermarket. Nah memang yang menjadi kendalanya adalah ketika teman-teman misalkan hanya duit pas-pasan, mau nggak mau teman-teman harus melihat porsi portonya dulu, sizingnya. Mana yang bisa diselamatkan, mana yang nggak bisa. Nah, itu harus dicek. Kan kadang kala juga pasti setiap kita pernah nyangkut lah. Saya dulu zaman-zaman Posa, Nusa itu saya pernah kena kan, zaman Beni Cokro dulu sama-sama Benjok kan. Nah, pasti setiap orang punya dosa masa lalu di portonya, di sahamnya. Pasti pernah merasakan nyangkut di saham-saham nggak jelas lah, gorengan nggak jelas. Nah, namun yang menjadi pelajarannya adalah jangan sampai di kemudian hari kita melakukan atau kesalahan yang sama. Paling tipsnya kalau misalkan porto banyak seperti itu, untuk penyelamatannya kalau misal tidak ada dana ya, cek dulu saham yang memang udah tidak bisa diselamatkan. Itu lebih baik dibuang. Kalau memang tidak bisa diselamatkan dan kalau bisa keluar ya, kecuali dia udah katakanlah suspend kayak waskita itu mah susah. Mau gimana Hmm. pun kita harus nunggu dia buka suspend dulu kan. Nah itu Tuh. mungkin biar apa? Biar ada cash dulu teman-teman. Biar teman-teman ada cash. Ini in case kalau teman-teman tidak ada lagi bisa top up dana ya. Tapi kalau misalkan bisa top up dana ya buka di rekening lain, jangan di rekening yang sama. Kalau saya pribadi, anggap itu akun buat untuk belajar, menjadi dosa masa lalu teman-teman. Biar teman-teman selalu ingat ketika mengambil posisi, wah saya dulu pernah kayak gini nih sehingga nyangkut. Nah itu bisa menjadi warning teman-teman ke depannya gitu. Itu sih untuk strateginya yang saya pikirkan ya, kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan in case dananya cuma pas-pasan ya harusnya dipilih dulu porto yang memang tidak bisa diselamatkan, dan kalau misalkan minusnya masih dikit gitu atau porsi sizingnya masih dikit ya nggak apa-apa dibuang untuk di switch ke sektor lainnya. Bahkan Warren Buffett pun sama ya, kalau seorang investor ya value investor, dia bahasa cut loss-nya itu dia lebih ke switching namanya ya, lebih nge-switch. Kayak misal kemarin dia di saham Paramount Picture ya, yang untuk industri film di Amerika, dia kan cut loss juga Warren Buffett, di switching ke saham Apple, saham Bank of America gitu. Jadi investor hebat manapun pasti pernah yang merasakan ada kesalahan dalam meletakkan portofolio Tuh. investasinya. Namun mereka langsung cepat sadar. Nah, kadang-kala retail itu kan banyak yang denial, nggak sadar gitu. Bilang, ah besok bisa naik, bisa naik. Nah itu tuh, apalagi di gorengan keras. Kayak misalkan contoh IPO nggak jelas gitu. Kayak Atla, STRK, ah besok bisa naik lagi 500. Ya nggak bisa, apalagi Tuh. kalau model IPO gitu. Yang udah dari bandarmologi IPO, udah distribusi banget, ya ngapain? Mau diangkat lagi sama market makernya. Nah itu yang sering menjadi kesalahan, karena faktor denial yang tidak mau mengakui kesalahan ketika salah posisi dan nyangkut udah 50%. Nah, itu yang membuat seringkali kita nyangkut gitu. Kalau nyangkutnya di BRI, di BCA, mungkin bisa nyangkut terhormat. Tapi kalau nyangkutnya di gorengan, kayak misalkan kena di waskita katakanlah, itu kan banyak banget duit investor retail ya yang telat keluar gitu. Nah, itu kan bisa menjadi waktu yang sia-sia aja menunggu kapan buka suspendnya gitu. Pilih-pilihlah kalau mau nyangkut, kalau saran saya. Kalau misalkan mau nyangkut, pilih-pilih aja sahamnya gitu. Nyangkut di banking lah, itu masih wajar lah. Teman-teman hold 1-2 tahun juga bisa balik gitu. Tapi kalau di gorengan, ya mau doa sampai keluar darah pun, Tuhan pun angkat tangan. Nggak bisa katanya. Saya pun angkat tangan kalau Anda salah kayak gini, kata Tuhan gitu. Nah itu yang harus teman-teman tanamkan ya. Kalau usahakan kalau nyangkut, nyangkut pilih-pilih lah. Kalau emang terlanjur nyangkut, jangan sampai nyangkut di saham-saham nggak jelas, nggak ada story, fundamental nggak ada. Ya ujung-ujungnya akan menjadi permanen gitu. Nyangkutnya nggak bisa keluar. Nah, itu sih yang memang saran dari saya, kalau bisa sih teman-teman sebelum entry dicek dulu. Saya ini plannya mau apa? Kadang-kadang kan orang misal contohnya mau scalping, nyangkut jadi swing, nyangkut lagi investor. Nah, itu seringkali saya temukan teman-teman yang baru, planningnya itu menjadi investor dadakan, bukan investor yang terencana. Bedakan investor dadakan sama yang terencana. Kalau yang terencana, pasti dia tahu, oh, ini udah BRI udah turun 30%, saya cicil dulu lah 10% dana. Beda orang yang denial, yang investor, kok belinya 6.000 BRI? Itu mah bukan invest, namanya trading kalau beli di atas gitu kan.
Nah, itu yang seringkali memang belum tahu plannya itu ketika mau beli sebuah saham. Nah, itu yang harus teman-teman rencanakan. Plan your trade dan trade your plan. Nah, itu yang paling penting sih Betul. menurut saya. Apapun yang teman-teman tipikalnya, mau investing, mau trading, baik itu swing, position, atau scalping, harus ada yang namanya trading plan, gitu. Agar memang nantinya ke depan teman-teman tidak ada kata nyangkut lagi. Nyangkut itu kan karena tidak disiplin dengan trading plan, gitu. Nah, itu sih kalau Itu saran dari saya sih. keren banget Ijal ya. Udah bener kan Ya. ya teman-teman ya yang nonton nih. Nggak salah kan saya hari ini undang Ijal ya kan? Nggak salah kan kita hari ini Ya live di IG. sharing aja, sharing pengalaman aja yang terjadi. Karena saya Kita pernah mah merasakan, Ben. Jadi saya tahu betul. gitu kondisinya. Kita mah orangnya jujur li aja ya. Kita orangnya buka-bukaan Iya. aja. Kita nggak kayak influencer-influencer lain. Kayak ya udah nggak apa-apa lah. Namanya juga biasa lah trading ada loss. Kalau lu loss terus itu tolol namanya memang kita Iya goblok aja ya. bukan mau belajar Lewat itu ya, ya mending kan. jangan trading kalau loss mulu. Mending lebih baik masuk di reksadana pasar uang aja. Risikonya kecil, nggak ada bahkan gitu kan. Tadi Ijal ada Kalau bisa singgung sih soal IPO trading guys. ya bertumbuh lah. Betul. Jal, tadi Ijal Apa tuh? ada, Bro Ijal ada nyinggung soal IPO nih guys. Ayo Hmm, komen-komen dulu. Besok ada IPO apa nih? Ada dekat-dekat ada 2 biji nih IPO. Ayo komen-komen dulu biar ada rame-rame ya. ini. Besok listing ini. Seru nih besok listing. Seru nih, seru IPO nih, ini. Nah seru ini nih. juga, Mumpung dari nah ini dari juga sih, pasar Bes. manyun ya Benar. kan? Eh, tahun ini juga mungkin tahun hidden gem bagi saham-saham lapis 3 dan IPO. Karena ini saya lihatkan data ya. Kalau melihat data, untuk perform tahun ini, itu banyak di lapis 3, teman-teman, yang beggar. Nah, ini kalau saya lihatkan datanya bentar. Nah, Yuk ini komen saya lihatkan dulu. data. Nah, nih, kalau saya lihatkan data, Yuk. untuk di tahun 2024, itu memang tahun saham-saham lapis 3. Nah, karena apa? Nah, mungkin teman-teman banyak yang nggak sadar. Coba teman-teman cek, ada nggak yang punya KRW atau Foru atau Seraj dari awal tahun? Kalau kita lihat performnya dari awal Januari ke KARW itu 2.500%, Foru 1.300%, Seraj 600%, gitu. Kemudian Agar, Laba, DSSA, Gula, SMDM, Pesat, Esesia, Semil, dan sebagainya. Memang 2024 ini agak unik, Benz, kalau gue lihat Betul. gitu. Kalau gue lihat 2024 ini, memang untuk yang top perform beggar itu bukan di OMPP lagi. Itu justru di saham-saham lapis 2, lapis 3, yang ada corporate action-nya. Sama saham IPO. Nah, itu tuh yang gue lihat kalau mau dapat beggar. Kalau untuk strategi 2024 sisa akhir ini gitu. Paling kalaupun di saham OMPP, ya nggak akan bisa dapat beggar. Paling, let's say, dapat lah untuk akhir tahun 20-30% gitu. Tapi tergantung timing teman-teman bisa entry. Nah, itu kan yang menjadi permasalahan. Nggak setiap orang bisa untuk membaca chat gitu. Kalau misalkan yang udah bisa baca chat, ya oke-oke aja. Di saham Om PP justru bisa menjadi ATM setiap bulannya gitu. Kayak hari ini, Cuan dan Brand kan lumayan jadi ATM. Libro Benz juga tadi dapat di Cuan kan, gitu. Salah pencet ya. Enak. Iya, makanya satsetnya saya justru senang memang kalau kondisi kayak gini di saham Om PP aja fokus Cuan, PTRO, Brand, enak tuh. Ketika anjlok-anjlok sambil lihat teknikalnya, enak, baik masih ngasih cuan lah gitu. Nah ini banyak banget Oke. pertanyaan tentang IPO nih. DOS besok IPO nih. Jal, sebelum kita Iya. bahas DOS nih, ayo siapa nih yang mau dibahas? Banyak banget yang tadi bahas DOS arah berapa kali katanya. Sebelum Ijal bahas, Nah itu ini di nih, follow dulu dong ya. Follow dulu Jal, follow dulu Jal. gokil ini. Follow dulu kita. Nah masalahnya ini bukan ini yang megang, saya sih nggak terlalu kenal ya, yang megangnya itu unraternya Samuel ya, tapi kayaknya MM-nya ada, saya lupa tuh. Saya sih belum tanya ya untuk MM-nya siapa gitu. Biasanya kalau teman-teman punya link di dalam market itu kan selalu ada bisikan tembok biasanya. Bisikan Tembok-tembok tuh suka bisa tembok. bicara. Biasanya tembok-tembok suka bisa bicara. Siapa yang lagi megang proyek bro ini? Oh cukup tahu. Biasanya di dalam market maker itu pasti di situ-situ aja muternya. Orang-orangnya sama. Karena jasa market maker di IASG kita kelompoknya di situ-situ aja muter. Jadi kalau udah tahu ya paling saling tahu aja gitu. Oh ini gitu. Cukup tahu aja. Nah, tapi kalau gua lihat DOS ya, coba kita lihat ya. Yuk, Untuk dari gas. rasionya DOS ini nih, teman-teman. DOS ini kalau kita lihat sendiri memang dia masuk kategori yang lot kecil ya. Mirip-mirip dulu zamannya ISIA lah, lot kecil gitu, sekitar berapa, 4 juta ya Benz ya, ISIA Isya kalau 3 nggak juta. salah ya, 3 juta Isya. 3 jutaan ya. Nah ini 4 juta dengan
kemarin penjatahan sekitar 0,35 sampai 0,7 lah untuk penjatahannya. Kalau saya lihat sih besok sih harusnya kalau melihat dari sisi penjatahan itu semoga aja di lock ARA ya gitu. Kayak mirip-mirip Guna lah di lock ARA karena memang dari segi sizing lot publiknya ini kecil banget. Harusnya sih IF ini terakhir live itu sih karena besar ya jumlah lotnya itu nggak ARA gitu. Tapi IF kalau melihat lot kecil, penjatahan kecil kayak gini ya semoga aja kita harapkan bisa lock ARA. Kalaupun tidak lock ARA sih justru enak juga untuk kita tradingin satset gitu ya. Untuk kita tradingkan satset ketika listing hari pertama, saya pun sering share lah ya gimana tips trading hari pertama gitu dengan pakai bid offer atau price action cut 1 menit gitu. Nah itu saya pun mungkin teman-teman follower saya sih udah lama ya yang udah tahu gimana satset tipsnya ketika bahkan saya udah buatkan juga kayaknya di reels itu tipsnya lupa sih saya itu. Nah itu bisa teman jadikan peluang kalau misalkan besok DOS tidak ARA. Tapi kalau ternyata ARA ya mau nggak mau karena kita kemarin dapatnya jatah kecil ya harus ada yang berani ngambil resiko yaitu nembak ARA. Tapi yang berani ambil resiko aja ya kayak Guna kemarin kan dia ARA 3 kali gitu ya. Nah itu teman-teman harus memakai OLT yang satset. Nah terutama CP itu Bro Benz. Karena memang CP ini mirip-mirip MG ya. Kalau untuk antri hari pertama itu cepet juga. Saya sering nembak juga tuh kayak Guna kemarin ARA gitu kan. Nembak-nembak emang seru gitu. Nah itu bisa teman-teman manfaatkan. Tapi kalau untuk view-nya DOS ini sih kemungkinan probabilitas besar sih bisa ARA untuk bertahan. Semoga aja kita harapkan ya. Tapi tipikal Samuel Sekuritas itu maintain suka panjang. Nah ini terakhir kalau saya lihat kan teman-teman ya, itu Samuel itu terakhir di live. Nah bisa saja skenario-nya kalau misalkan tidak ARA atau ini mungkin nanti view-nya itu bisa seperti live ini chartnya. Yang penting sih biasanya dari harga IPO-nya itu biasanya suka beggar gitu. Kalau kita lihat harga IPO-nya berapa 135 ya, ya minimal 200-300 nyampe lah dia biasanya. Nah, saya nggak tahu nih, apakah nanti market maker di balik DOS ini memakai skenario ARA berjilid atau tidak ARA, tapi nanti di-maintain kemudian. Karena tipikal market maker dalam dunia IPO beda-beda. Ada yang tipikal langsung digas, kayak Om PP gitu, digas terus pokoknya, kayak cuan gitu, dari awal sampai akhir. Ada juga yang tipikal hancurin dulu, baru naik kemudian, biasanya tipikal market maker BUMN, sampai BUMN gitu kan, kayak Metel, Pegeo, itu semuanya kan tipikalnya dihancurin di awal, kemudian dinaikin kemudian gitu. Tergantung balik lagi kalau dalam dunia IPO itu karakteristik underwriter-nya. Karena beda-beda style market maker gitu. Bisa juga kayak model-model ISEA langsung dinaikkan beberapa bulan selesai proyek udah kelar gitu. Yang terpenting teman-teman sambil cek broker summary-nya ya. Kalau saya saranin kalau teman-teman memang untuk yang mendalami bandarmologi IPO ya, tetap cek bagaimana jumlah inventory barang. Karena jujur, sebenarnya paling gampang tuh di dunia IPO. Karena kenapa? Teman-teman bisa ngelihat jumlah barangnya itu dari awal. Karena semua barangnya kan pasti ada di market maker. Beda halnya kalau saham-saham yang udah berpuluh-puluh tahun listing, itu memang harus seni melihat bandar broker summary-nya. Tapi kalau untuk saham IPO akan mudah terdeteksi. Mau dia pecah barang ke beberapa broker, karena jumlah size-nya akan ketahuan. Kan jumlahnya misal katakanlah DOS 4,8 juta lot. Sorry, 4,5 juta lot. Ini. Biasanya market maker kan minimal ngambil 80% gitu ya. Biasanya gitu. Nah, lihat aja. Kalau dalam 1 bulan Agustus ini, belum ada broker yang ngejual 4 juta atau 2 juta aja. Minimal setengahnya biasanya. Itu tanda biasanya selesai proyek. Kalau udah jual setengahnya, 50%-nya, katakanlah 2 juta dari 4,5 juta, nah itu udah bahaya. Tapi kalau ternyata DOS ini sampai full akhir Agustus kok yang sellernya belum banyak ngejual sampai 2 juta, ya berarti masih ada potensi kepentingan proyek di IPO ini gitu. Tapi memang harus teman-teman jeli ngelihat yang namanya IPO ini beda-beda karakter. Ada yang IPO dia kurang bensin, akhirnya dia crossing-crossing, kayak misalkan TOSK, meja, dan segala macam itu ayam. Ada dia yang bensinnya banyak, kayak saham-saham Om PP. Makanya saya menantikan sih saham Om PP. Kalau saham Om PP itu, apapun yang terjadi, nembak terus sudah di market tuh. Arah tembak terus. Nah itu beda kan saham konglomerat, IPO, sama bukan konglomerat. Kalau yang kayak Om PP, Anthony Salim, saya sih optimis, beggar tuh gampang. Kalau mereka berdua, karena ada historinya. Tapi kalau di luar itu harus ada sedikit seni, teman-teman.
harus memang teman-teman harus riset-riset lagi, kulik-kulik lagi dia gitu. Itu sih untuk view saya sih untuk besok DOS sih, apapun yang terjadi sih, mau arah juga oke, tidak arah juga oke sih gitu. Oke, thank you banget Ijal nih. Komplit banget ya buat soal DOS nih. Dan jadi buat Ah, teman-teman ya, kalau di sini ada yang nasabah CP ya, yang nasabah CP under kita, yang under saya atau under Ijal, hmm, japri aja ke saya kalau mau pasang di ARA, tapi ya jangan all in lah. Toh kalian orang kalau pesan 100 juta, allotment itu cuma 0, berapa tadi Ijalnya kecil banget karena dia IPO strategik nih. 0,3 kalau nggak salah, main 0,7, ha. Pokoknya dikit lah, cuma tiga, kurang dari sejuta dapatnya. Ya, 100 juta kurang dari sejuta lah, dikit banget lah ya. Jadi kalau Dikit misalnya yang mau banget. nambah porsi, ya teman-teman mau nembak arah, besok arahnya di berapa? Ya, 135 tambah 35%. Iya, tambah 35%, tuh 135-nya berapa tuh? 182 tadi ya kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman yang mau ngorder ya, Lebih kalau lah, saya saya belum ordernya buka bisa, ya. saya kan ngordernya lewat sistem ya, sistem CP itu Benar, jam enaknya segini gitu, sudah teman-teman bisa terjapri ke hubungin akun nih. Bro Benz, karena biasanya lebih cepat ya. Jadi yang sudah pakai CP ya, sudah pakai KB Walburi Sekuritas, terjapri saya aja untuk nembak arah. Kalau yang belum punya CP gimana Bang Ijal? Nah, itu langsung aja follow Bang Ijal ya. Itu Iya, ada tinggal di link ya open aja di bio ada. di Ntar biar bio-nya bisa Bro diskusi di Ijal grup. yang nanya, "Bro Ijal, gimana sih saya mau belajar baca IPO, mau bisa baca bid offer waktu IPO, saham-saham tahu market sebelum crash?" Itu langsung japri Bro Ijal aja ya, langsung di-follow nih guys buat teman-teman ya. Silakan di-follow ya, teman-teman ada linknya juga di sana. Jadi buat teman-teman yang mau join ke tempatnya Ijal ya, tempat grupnya Bro Ijal nih langsung di mentoring, langsung aja japri aja ke Ijal, dia di DM ya, dibalas kok ya. Jadi Bro Ijal nih pasti akan memberikan solusi buat teman-teman daripada lu orang ikut arus sana, arus sini, kena tipu sana, kena tipu sini, mending belajar. Makanya saya bilang, kita itu nggak pernah pom-pom, yang penting lu belajar ilmunya yang bener, akhirnya kita Benar. arahin aja, kita berlayar bersama, bukan lu orang suruh narikin kapal ya. Jadi teman-teman itu nggak ke ini, nggak ke tipu terus ya. Masa mau sih ditipu si A, si B, si C, gak capek apa? Selalu akan ada ya orang-orang tipu, titip dana, ya pom-pom itu kan selalu ada nih. Jadi mendingan kita belajar Benar. ilmunya benar. Apakah belajar Bang Ijal pasti tidak akan rugi? Belum tentu juga, pasti rugi sepasti. Tapi Tuh. kita setidaknya punya arah gitu ya bro Setidaknya ya. Nggak minimalkan kerasa risiko bro. lah. Gitu. Betul, udah 1 jam nih Bro Ijal. Sebelum kita closing nih untuk IG kita pada malam hari ini, mungkin kita akan bakal sering ngobrol-ngobrol ya sama Bro Ijal ini karena Ya boleh nggak boleh. mungkin Nah itu semua banyak ilmunya. pertanyaan juga Bro Ben, coba dicek-cek tuh Itu pertanyaannya banyak tuh. banget, nggak bisa ke ini bro, nggak bisa kejawab ini. Iya, ini pertanyaan kayak running trade nih. Kayak running trade begitu rame. Di kotak message saya banyak banget ya. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman yang belum bisa kejawab. Nanti kalau yang sudah di grup silahkan tanya di grup juga ya. Saya ada juga di grup Ijal, Ijal juga ada di grup saya. Hanya Pokoknya mungkin saya jawab juga ya. Sebenarnya gini teman-teman, kalau golf ya banyak banget yang nanya saya golf. Golf itu memang tipikalnya nanti itu kayak model-model PDPP sama BDKR. Nah itu teman-teman coba cek chart PDPP sama BDKR. Golf itu tipikal lot jumbo. Jadi teman-teman harus sabar. Biasanya market maker tipikalnya dibikin 3 sampai 4 bulan sideway biasanya. Cara proyeknya mereka karena ini juga untuk golf ini ya nih kalau teman-teman cek nih cara view-nya nih saya lihatkan nih golf. Nah, karena golf ini kalau teman-teman cek, ini kan masih sideway ya. Kita enggak perlu debatkan, ini pasti sideway banget nih, konsolidasi. Nah, biasanya kalau yang lot besar itu pasti jenuh dibikin sideway. Karena memang golf ini ya bukan konglomerat seperti Om Pepe sama Anthony Salim. IPO konglomerat yang paling baik itu cuma di Anthony Salim sama Prajogo Pangestu. Sisanya sih teman-teman harus bisa jeli untuk membacanya. Misal contoh kayak golf. Sideway seperti ini, memang sih teman-teman lebih enak ATM kalau saya sebut. ATM itu apa? Teman-teman beli dekat-dekat supportnya, jual resistnya, karena memang akan teman-teman jenuh. Kalau menunggu kapan jalan golf bisa naik 250, 260 bang, lama. Karena memang tipikalnya kalau lot besar seperti ini, lot jumbo di atas 10 juta, barang publik, walaupun semua barang yang pegang tuh banyak di MG gitu, itu pasti akan jenuh teman-teman. Karena tipikalnya pasti akan dibikin setway beberapa bulan seperti ini. Nah ini senada juga dulu kayak PDPP. Tipikal MG itu kayak gitu mainnya. PDPP juga dulu saya ngikutin. Bahkan saya dapat bagger PDPP ini wah minta ampun lamanya itu. 6 bulan kayaknya itu. Nggak kemana-mana tuh 3 bulan nih saya lupa nih PDPP contohnya. Dulu PDPP sebelum diproyekkan naik, tipikal MG, ini karena saya lihat banyak sekali yang nanya golf-golf gitu.
itu dari November sampai Maret berapa? Berarti berapa bulan tuh Benz? November sampai Maret? Lama ya, 12, 1, 2, 3, 5 ya? 5. 5-6 bulan lah. Nah, 5-6 bulan itu dibuat sideway. Retail mana yang nggak jenuh? Kan tipikal retail itu, khususnya retail di Indonesia, pinginnya sekali beli seperti rudal Kim Jong-un. Langsung wush, naik. Ya, sekali beli. Kalau dibikin sideway seperti ini, susah kan? Jenuh, Pak. Nah, memang gitulah, teman-teman. Tipikal market maker di Indonesia beda-beda. Ada yang sengaja memang dibikin jenuh kita, khususnya retail, agar kita buang-buang barang gitu. Ini kayak PDPP. 6 bulan dibikin jenuh, habis dibikin jenuh, ditarik, gila tuh. Dari 100, ditarik sampai 600 tuh. Hanya beberapa bulan aja setelah jenuh. Memang teman-teman harus seni mempelajari tipikal market makernya. Dari mana tahu? Dari historinya. Nah itu harus teman-teman memang belajar, gitu, riset, mau meluangkan waktu aja itu. Sebenarnya sih gampang gitu. Yang penting kita mau meluangkan waktu belajar, karena bisa, karena terbiasa. Kalau nggak pernah dicoba, tidak akan pernah bisa. Gitu. Makanya teman-teman ya mau nggak mau harus yang namanya kita di market itu tetap belajar. Karena kita semua ini adalah murid. Market itu adalah guru kita bersama. Itu Betul. yang poin pentingnya adalah, teman-teman. Kita ini semua murid, saya pun tetap belajar. Walaupun saya udah 11 tahun di market, ya tetap saya belajar banyak hal yang baru. Baik itu bid offer, baik itu situasi makroekonomi. Selalu market itu memberikan pelajaran baru. Maka dari itu kita harus tetap dinamis ya, dan tetap adaptif gitu. Adaptasinya itu benar-benar di market yang kondisi sekarang juga, apalagi 2024 gitu. Itu sih poin pentingnya yang teman-teman harus bisa tanamkan agar tetap survive beberapa tahun ke depan. Gitu bro, guys. Keren banget nih guru, weh, disuruh sering-sering live bareng Enggak sama lah, Nijal, kan kita, gimana Jal? kan kita semua murid, tetap guru itu adalah market, Mister Market tuh guru kita bersama. Oke. Jal, udah gak kerasa ya, sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, mungkin kurang dan lebih, kami mohon maaf ya. Jadi buat teman-teman yang belum follow, buruan follow kita sekarang berdua ya, Ben Siri dan Ijal, karena kita bakal lebih banyak ngobrol-ngobrol di market nanti ya. Kita akan Iya, sharing, boleh, pokoknya boleh. intinya satu closing statement dari Bro Ijal lah untuk teman-teman nih. Tadi udah nih kita semuanya murid dan market. Satu lagi closing statement dari Bro Ijal untuk teman-teman market besok menyambut IPO DOS. Gimana nih Jal untuk market besok? Untuk sebenarnya market apapun, mau besok, mau beberapa bulan lagi, mau beberapa tahun lagi, yang penting teman-teman tetap semangat, jangan pernah untuk bilang tidak mau belajar, dan ketika teman-teman mau entry, harus ditentukan dulu. Saya ini planningnya mau swing, mau scalping, mau invest, atau mau apa. Itu yang poin pentingnya. Kadang-kala kan yang sering terjadi adalah kita tidak tahu, saya saham ini mau swing atau mau scalping ya gitu. Nah itu harus ditentukan dulu. Ketika teman-teman bisa menentukan itu, nantinya teman-teman juga pasti akan tahu plan yang terjadi. Kalau merah, apa yang akan dilakukan? Kalau hijau, apa yang dilakukan? Karena setiap metode scalping, investing, ataupun swing, ataupun apapun itu pasti akan berbeda strateginya. Baik itu teman-teman nanti ketika scalping, ya harus tahu gimana cara keluar exitnya, swing juga harus tahu gitu. Nanti next lah kita bahas gimana tips swing sederhana, tips scalping gitu ya. Ini kita perkenalan aja. Nanti kalau semua kita bahas di sini sampai jam 1 malam juga nggak kelar-kelar kita. Gitu. Siap. Thank you Tapi banget tetap Bro semangat Ijal ya aja belajar. Siap, untuk saya juga waktunya. terima kasih teman-teman yang udah nonton. Saya apresiasi sebesar-besarnya juga yang meluangkan waktunya malam ini. Semoga bermanfaat live kita. Ntar kita sering ngobrol-ngobrol lah. Siap. Jadi buat teman-teman ya yang mau langsung di mentoring sama Ijal, langsung aja DM Bro Ijal atau klik link di bio-nya ya, langsung sekarang. Sekarang ya, sekarang jangan lupa. Sampai jumpa lagi teman-teman di market besok. Semoga kita semuanya bisa happy cuan semuanya, sukses untuk kita semuanya. Thank you Bro Ijal. Kita ketemu lagi di Ya, next sama-sama ya. live IG. Thank you, Thank you thank you. Bro. Sampai jumpa.